Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. waalaikumsalam. Ini bertemu dengan saya Triyanti dari tim PCS Fighter Indonesia. Eh, kita lagi ngadain belajar bersama PCS Fighter Indonesia, dan hari ini kita bersama dengan Dr. B. Leoni sebagai pakar ya. Hari ini kita mau membahas tentang kehamilan pada PCS. Seperti kita ketahui, PCS itu kan mengalami gangguan ovulasi ya, dengan dan ketidakseimbangan hormon, dan ternyata pada proses kehamilannya pun banyak itu resiko yang bisa dihadapin sama PCOS. Nah, hari ini kita mau bahas ini bersama dengan Dr. B. Kita panggilnya Dr. B, nggak apa-apa ya dok ya? Iya, panggil Dr. B aja. Ya, jadi sesuai dengan Instagram saya dr.b.spog, memang banyak yang manggil saya Dr. B. Dr. B ini punya channel YouTube juga ya, mungkin teman-teman channel YouTube-nya juga Dr. B. Teman-teman boleh subscribe gratis ya. Jadi di situ banyak informasi, terutama tentang, karena background saya adalah konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, sehingga saya banyak mengupload hal-hal yang berkaitan dengan hormonal, gangguan hormonal, kemudian program hamil ya, dan tentu saja sebagai seorang dokter kandungan dan juga seorang ibu, saya juga mengalami apa yang dialami teman-teman wanita semuanya, dari perjuangan untuk hamil, kemudian hamil serba-serbinya, melahirkan, bagaimana menyusui. Jadi saya juga sharing pengalaman bagaimana tips-tips untuk meningkatkan produksi ASI, dan ada di YouTube channel saya. Ini termasuk channel favorit saya nih dok, channel dokter. Soalnya penjelasannya tuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Subscribe ya. Langsung kita mulai aja ya dok ya. Silakan. Kita mau tanya tuh, dokter ini prakteknya di mana ya? Jadi biar bisa teman-teman bisa nemuin dokter nih kalau mau konsul kemana. Baik, saya saat ini karena ada pandemik ya, jadi jadwal sedikit berubah, tapi saya ada 3 tempat praktek. Yang pertama adalah di Hermina Kemayoran, Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Yang kedua adalah di Jakarta Women's and Children's Clinic, atau yang sering disebut JWCC di Prapanca. Kemudian yang ketiga adalah di Klinik Bayi Tabung, Smart IVF, Klinik Dr. Sander B di Kedoya, Jakarta Barat. Oh, nah teman-teman yang di Jakarta mungkin pengen konsul sama dokter B, bisa datang ke tempat-tempat yang tadi ya. Langsung aja kita dok ya. Nah, sebenarnya dari ini kebingungan ini tuh terjadi sama semua PCOS yang udah hamil gitu dok, termasuk jadi udah test pack nih positif, pas USG ke dokter kok belum ada kantung janinnya tuh, gimana ya dok ya ceritanya? Ya, baik. Jadi pertama-tama untuk teman-teman polycystic ovary syndrome, memang kalau kalender haid udah kita nggak bisa jadiin patokan lagi. Karena seperti kita ketahui bersama, teman-teman polycystic ovary syndrome itu sering mempunyai masalah gangguan haid. Jadi siklus haid yang kita bisa jadiin patokan untuk perhitungan waktu haid itu kan siklus haid yang teratur ya. Dan biasanya hitungan rumusnya itu diambil dari teman-teman yang siklus haidnya 28 hari. Sehingga kalau memang siklus haidnya sudah 40 hari, 45 hari, maka tanggal haid udah nggak bisa jadiin patokan lagi. Jadi kalau test pack positif bisa jadi usia kandungannya itu masih terlalu kecil untuk bisa tampak dari USG, sehingga kadang pas waktu di USG nggak kelihatan. Bukan berarti ini kehamilannya nggak berkembang, tapi bisa dievaluasi ulang. Evaluasi ulangnya bisa dengan 2 cara. Yang satu, dilakukan USG evaluasi ulang 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Atau yang kedua, kalau di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta sih sudah ada fasilitasnya, namanya pemeriksaan darah beta HCG. Nah, beta HCG itu ada cut off-nya. Apabila cut off-nya itu 1500 IU, maka sudah harus wajib tampak kantong hamil dari pemeriksaan USG. Nah, USG-nya harus USG transvaginal ya. Kalau misalkan USG yang dari perut, ya memang kalau belum tampak, karena kan sensitivitasnya berbeda. Kalau wanita yang lebih gemuk, apalagi pasien-pasien PCOS seringkali gemuk ya, dengan USG yang dari perut itu lapisan yang harus ditembus oleh gelombang suaranya jelas lebih banyak. Jadi kalau memang nggak kelihatan dari USG yang dari perut, dari abdomen, ya baiknya kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal. Dan kalau nggak kelihatan juga, kita lihat monitor beta HCG-nya. Jadi kalau beta HCG-nya itu 1500, USG transvaginal wajib tampak. Gitu. Jadi kalau misalkan hanya test pack aja memang nggak bisa jadiin patokan. Seperti tadi saya bilang, test pack bisa saja sangat early karena kan nggak bisa dipegang patokan tanggal haidnya, tapi ternyata memang usia kandungannya sangat muda, sangat early, sehingga kantong hamil belum kelihatan dari USG gitu. Jadi teman-teman nggak usah
khawatir dulu ya dok ya, misalnya tes pack ke pas ke dokter ternyata belum ada, jadi sebenarnya ditunggu aja ya dok ya, di USG Ya, lagi. betul. Jadi dicoba. USG lagi atau periksa hormon beta HCG tersebut. Ya. Nah, selanjutnya dok, banyak nih yang bilang PCOS itu rentan keguguran, itu tuh benar atau enggak dok? Ya, oke. Jadi saya tahu pertanyaan berikutnya banyak yang tentang komplikasi dengan PCOS ya. Jadi mungkin saya sebutkan dulu ya. Jadi beberapa komplikasi kehamilan yang terjadi pada pasien polycystic ovary syndrome yang sudah berhasil hamil, satu adalah early pregnancy loss. Early pregnancy loss itu adalah kehilangan janin atau keguguran di bawah 12 minggu, trimester 1 lah ya, atau 20 minggu juga masih termasuk early pregnancy loss ya. Kemudian yang kedua adalah gestational diabetes mellitus. Jadi pasien tersebut yang hamil dengan polycystic ovary syndrome itu tadinya gula darahnya nggak apa-apa, misalkan lagi dalam kehamilan terjadi gula darah yang meningkat atau diabetes mellitus hanya dalam kehamilan, atau kita sebut gestational diabetes mellitus. Lalu juga rentan hipertensi dalam kehamilan, rentan terjadi preeklamsia. Preeklamsia itu adalah komplikasi kehamilan di mana tekanan darah cenderung naik, kemudian bisa jadi kebocoran pada ginjalnya, sampai yang paling buruk adalah eklamsia atau ibunya kejang ya. Kemudian juga bisa terjadi persalinan prematur ya. Jadi itu beberapa komplikasi yang sering terjadi dalam pada kehamilan pada PCOS. Nah, early pregnancy loss itu memang benar ya. Jadi miscarriage atau keguguran itu memang benar pada pasien polycystic ovary itu sering terjadi seperti itu. Nah, kalau mau ditanya kenapa, ada jawabannya sebenarnya ya. Jadi kita ketahui bersama pada pasien polycystic ovary itu metabolismenya itu berbeda dengan pasien yang bukan polycystic ovary. Jadi ada kecenderungan ketidakseimbangan hormonal. Ini sedikit ada pakai istilah kedokteran ya. Jadi mungkin kalau agak membingungkan, saya coba perlahan-lahan ya. Jadi pada pasien polycystic ovary itu ada yang namanya hiperandrogenisme. Hiper itu berlebih, dan yang berlebih itu adalah hormon androgennya ya, yang harusnya tidak terjadi demikian kalau bukan kasus polycystic ovary. Nah, kelebihan hormon ini, kelebihan hormon dan hiperandrogenisme atau hormon androgen yang lebih tinggi ini kebawa juga dalam waktu hamil ya. Dan hormon hiperandrogen yang tinggi itu saat janin itu nempel ke dalam rahim itu banyak yang berperan di situ. Salah satu adalah mekanisme genetik. Ada yang kita sebut hoxaten ya. Hoxaten katakanlah jadi hoxa 10 gitu. Jadi hoxaten. Nah, ini gen ini harus di switch on supaya si janin mudah menempel pada rahimnya ya. Dengan keadaan hiperandrogenisme atau hormon androgen yang meningkat, gen hoxaten ini ke switch off. Ya, jadi si janin itu si rahim itu tidak terlalu reseptif, artinya tidak terlalu welcome terhadap bayi yang menempel karena si hoxatennya nggak bekerja. Jadi ibarat kata kalau misalkan orang bertamu gitu ya, hoxaten itu orang tua kita gitu, bilang ayo dong bikinin minum, persilakan tamunya duduk gitu. Nah, ini yang si hoxaten ini nggak ada. Jadi si tamu datang aja terus bingung ini saya diterima apa enggak, ya udahlah saya pergi aja gitu, mungkin ibarat katanya begitu ya. Jadi gampangnya lah untuk mengerti ya. Jadi itu yang menyebabkan kerentanan terhadap early miscarriage atau early pregnancy loss. Jadi memang benar pasien polycystic ovary itu lebih rentan keguguran dibandingkan yang bukan polycystic ovary gitu. Jadi terus dok, kan suka ada juga nih teman-teman yang lahirnya prematur, apa itu juga ada hubungannya dengan PCOS? Oke, pasien polycystic, jadi tidak semua prematur itu karena dia polycystic ovary. Jadi jangan salah, nanti takutnya teman-teman followers terus merasa saya tuh prematur anak pertama, prematur anak kedua, apakah saya polycystic ovary gitu ya? Bukan ya. Jadi nggak semua prematuritas itu polycystic ovary, tapi pasien polycystic ovary syndrome secara statistik lebih rentan terjadi kehamilan prematur dibandingkan yang non polycystic ovary. Nah, penyebab pastinya itu apa? Ini dikaitkan lagi dengan tadi komplikasi yang terjadi kehamilan pada polycystic ovary. Satu, pasien polycystic ovary sering terjadi diabetes gestasional atau gula darah yang meningkat dalam kehamilan. Nah, gestational diabetes ini kalau sudah terjadi itu bayinya cenderung besar
Ya, nah bayi yang cenderung besar rahim itu akan berkontraksi sesuai juga dengan mekanikalnya. Jadi kalau misalkan otot rahimnya ke stretch, overstretch ya seperti hamil kembar ya, kemudian bayinya besar, persepsinya dia itu ini udah waktunya saya lahir, udah waktunya saya kontraksi karena dia merasa oh ini kalau bayinya udah 3,5 kilo ini berarti saya udah harus mules nih karena udah ketarik gitu ya, sesuai dengan ukuran 3,5 kilo yang mungkin terjadi pada usia kehamilan 40 minggu. Padahal dia gestational diabetes, jadi bayinya itu besar, tapi usia kandungannya mungkin baru sampai 32 minggu gitu. Nah, jadi dia udah mules-mules kontraksi duluan, padahal belum sampai waktunya karena ukuran janin yang lebih besar. Itu pertama. Lalu yang kedua, persalinan prematur juga disebabkan karena tadi resiko preeklamsi. Ya, kalau dia sudah preeklamsi, jawabannya bayi harus dilahirkan. Kalau enggak sembuh-sembuh tuh preeklamsinya. Jadi kalau sudah mengancam nyawa ibunya, dokter akan mengambil keputusan untuk melahirkan bayinya. Karena kalau nyawa ibunya melayang, jangan harap bisa menyelamatkan bayinya gitu ya. Jadi kalau sudah mengancam nyawa, kita akan memilih untuk melahirkan bayinya. Karena itu ada resiko lagi persalinan prematur kalau sudah terjadi preeklamsi. Nah, faktor resiko yang berikutnya adalah pasien polycystic ovary syndrome itu seringkali hamilnya dengan teknologi reproduksi berbantu, seperti minum obat untuk membesarkan sel telur atau kemudian melakukan tindakan bayi tabung. Nah, obat-obatan tersebut itu membuat saat dibuahi bisa jadi ada 2 sel telur yang membesar yang terbuahi, atau saat proses bayi tabung ternyata memasukkan lebih dari 1 embrio gitu, jadi terjadilah kehamilan kembar. Nah, kehamilan kembar lagi-lagi mempunyai mekanisme overstretch pada rahim yang si rahim bisa persepsinya oh ini sudah waktunya harus lahir. Jadi secara statistik kelihatan seolah-olah pasien polycystic ovary syndrome itu cenderung melahirkan secara prematur. Padahal tidak semua kasus harus lahir secara prematur. Kasus-kasus yang melahirkan secara prematur kalau dirunut, dilihat ternyata hubungannya ke itu tuh. Jadi ke bayinya besar, kemudian ada resiko dia gestational diabetes tadi, ada resiko kehamilan kembar, ada preeklamsi. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan harus terjadinya persalinan prematur gitu. Dan menyambungin lagi dok yang preeklamsia ini. Nah, misalnya dia pada kehamilan pertama tuh mengalami preeklamsia, di kehamilan kedua tuh apakah berpotensi mengalami hal yang sama lagi? Ya, jadi gini, bahkan pada kasus non-polycystic ovary aja ya, jadi preeklamsinya ini tidak disebabkan karena dia polycystic ovary, resiko berulangnya ada. Ya, jadi persalinan pertama kalau preeklamsi, persalinan kedua bisa 30% terjadi lagi, 70% enggak gitu ya. Nah, pada kehamilan dengan polycystic ovary syndrome sama ya, jadi resiko preeklamsi bisa berulang gitu. Makanya dokter yang menangani kehamilan pada polycystic ovary syndrome itu biasanya lebih aware ya, jadi banyak marker yang diperiksa gitu. Jadi pemeriksaan darahnya mungkin pasien, udah nih mah harus periksa darah segini banyak apa gitu ya, karena kita harus lebih aware tentang faktor-faktor yang bisa mencetuskan hal seperti itu. Lalu kita juga harus melakukan USG, melihat arus darah yang ke rahimnya seperti apa, terjadi peningkatan hambatan atau tidak, kemudian arus darah yang ke bayinya baik atau enggak. Jadi itu ada evaluasi-evaluasi khusus yang mungkin pada kehamilan yang biasa tidak harus dilakukan gitu. Kalau dari segi pasiennya dok, kira-kira untuk mencegah preeklamsi terulang itu ada nggak sih yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan yang kedua? Baik, sayangnya preeklamsi itu kadangkala tidak bisa walaupun kita sudah melakukan pencegahan, kadangkala tidak bisa dihindari ya. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang bisa kita periksakan ya. Contohnya vitamin D yang rendah dikaitkan juga dengan angka insiden terjadinya preeklamsia ya. Jadi ada baiknya kita evaluasi kadar vitamin D-nya rendah atau tidak. Kalau memang rendah, kita kejar dengan suplementasi vitamin D. Berjemur boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi tergantung seberapa rendah vitamin D-nya. Kalau vitamin D-nya sangat-sangat rendah, saya kira berjemur mungkin sampai kita gosong juga agak sulit mengejar kalau sudah dalam keadaan hamil gitu ya. Jadi harus ada suplementasi vitamin D yang kita dapatkan, karena dari makanan, vitamin D yang kita konsumsi itu adalah dari makanan ya, adalah vitamin D yang tidak aktif, sehingga dia harus dikonvert menjadi vitamin D yang aktif oleh sinar matahari gitu. Sementara kalau kita meminum suplementasi vitamin D itu sudah dalam bentuk aktifnya, jadi sangat membantu untuk meningkatkan kadar vitamin D yang dibutuhkan. Juga
mikronutrien ya. Jadi seperti kadar zinc di dalam tubuh ya, mineral-mineral itu harus dicek gitu ya. Kalau perlu diperbaiki kita perbaiki gitu, mendapatkan suplementasi supaya mencegah terjadinya preeklamsi. Dan menyambung yang tadi juga dok soal kehamilan kembar, kan memang banyak ya yang bilang katanya PCOS itu potensi punya hamil kembarnya itu besar. Ya. Masih banyak yang menganggap itu hamil kembar itu bukan resiko gitu, tapi anugerah. Jadi mungkin nggak sih dok kalau itu tuh PCOS itu bisa melahirkan anak kembar? Ya benar, jadi polycystic ovary syndrome kalau misalkan berhasil hamil dengan bantuan obat-obatan, ya biasanya kita memberikan obat pemicu masa subur, yaitu pemicu supaya sel telurnya membesar dan menetas. Nah, obat pemicu tersebut banyak jenisnya, ada yang bisa membuat lebih dari satu sel telur yang dihasilkan. Nah, kalau lebih dari satu sel telur yang dihasilkan kemudian bersama-sama dibuahi, bukan hanya kembar, 3 juga bisa gitu ya. Nah, sebenarnya apakah ini sesuatu, kalau barang mungkin suatu berkah ya, buy one get one free gitu, atau buy one get two free gitu ya. Tapi kalau kehamilan harus lebih hati-hati. Saya sendiri sebagai dokter kandungan, kehamilan kembar itu sebenarnya merupakan suatu kehamilan yang beresiko tinggi ya. Karena rahim itu sebenarnya didesain untuk satu bayi gitu. Nah, kehamilan kembar apalagi nih ternyata ada diabetes mellitus dalam kehamilan lagi gitu ya. Jadi bertambah-tambah faktor resikonya gitu. Satu rahim dengan pembuluh darah yang tadinya ditargetkan untuk satu bayi, ini sekarang bayinya harus sharing ya. Dan jangan berharap di dalam itu mereka rukun-rukun. Bayi itu kalau di dalam rahim itu ya seperti parasit ya, parasit yang mereka mencoba untuk mengambil sebanyak mungkin yang mereka bisa. Jadi bayi dengan bayi adalah kompetitor gitu, jadi saling berebut. Kalau semuanya berjalan dengan baik ya syukur banget. Kalau misalkan enggak, kadang bisa satu yang menjadi dominan, yang satunya kalah gitu. Yang dominan juga, apalagi kalau tali pusatnya itu ada pembuluh darahnya yang nyambung gitu ya. Itu namanya kita sebut twin transfusion syndrome. Itu sangat berbahaya, di mana yang satu overload, yang satunya kekurangan. Jadi ibu bisa kehilangan dua-dua bayinya. Ya, jadi kehamilan kembar ya seringkali juga di banyak pertanyaan masuk ke Instagram saya, dok bagaimana sih caranya dapat hamil kembar, minta tips dan triksnya. Nah, saya biasanya suka jawab, sudah baca belum tentang kehamilan kembar? Apa resiko-resikonya gitu ya. Jadi bukan selalu buruk, tetapi kehamilan kembar itu perlu mendapat perhatian khusus gitu ya. Jadi harus ada evaluasi dan monitoring yang khusus, dan orang misalkan boleh kontrol 1 bulan lagi, mungkin ibu-ibu polycystic ovary dengan hamil kembar perlu kontrol per 2 minggu, perlu kontrol per 3 minggu, jadi ada monitoringnya, ada yang perlu dilihat gitu. Terus ini juga dok, banyak nih PCOS yang mengalami keguguran berulang, jadi kira-kira pemeriksaan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk evaluasi keguguran berulang biar bulan berikutnya tuh lebih sehat? Ya, jadi kalau misalkan pemeriksaan keguguran berulang disebabkan dari polycystic ovary syndrome itu sekali lagi dikaitkan dengan kejadian diabetes gestasional ya. Jadi kalau memang dia ada, atau bukan gestasional diabetes saja, diabetes tipe 2 juga bisa. Jadi pasien polycystic ovary syndrome itu sering terjadi punya masalah metabolik ya. Metabolik itu apa? Saya jelasin sedikit ya. Jadi pasien polycystic ovary, kalau kita pasiennya tidak polycystic ovary ya, atau pasien yang bukan diabetes, kita punya organ namanya pankreas. Pankreas ini di dalamnya punya sel beta pankreas. Nah, beta pankreas ini bisa mengeluarkan insulin. Kalau kita makan, gulanya kebanyakan, si insulinnya dikeluarnya sesuai, sehingga kadar gula di dalam darah tetap terjaga. Nah, pada pasien-pasien yang polycystic ovary syndrome yang sampai mengalami, jadi pasien polycystic ovary syndrome saja sendiri sudah punya apa yang kita sebut resistensi insulin, di mana kita makannya banyak, kadar gula darahnya udah tinggi, si beta pankreas ini tidak mengeluarkan insulin yang sebanding. Jadi kadar gula darah di dalam tubuhnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, diabetes mellitus tipe 2 juga seperti itu ya. Jadi kalau misalkan keguguran berulang yang disebabkan karena diabetes mellitus tipe 2-nya yang berhubungan dengan polycystic ovary syndrome-nya, maka jawabannya adalah bukan apa yang dimakan. Diabetes mellitusnya itu harus dikendalikan terlebih dahulu. Jadi pasiennya itu harus kontrol dulu, gula darahnya sudah bagus, baru kita program hamil gitu. Ya, jadi jangan semuanya mau ngegas gitu, tapi harus, jadi karena hamil apa gunanya kalau nanti akan gugur lagi gitu. Jadi sebaiknya gula darahnya dikendalikan terlebih dahulu. Jadi metabolic syndrome-nya sudah diperbaiki gitu ya. Dan satu lagi,
Pertanyaannya kenapa? Misalkan tadi polycystic ovary syndrome, tapi nggak diabetes, belum termasuk dalam diabetes gitu. Terus hamil, kok bisa sih terjadi gestational diabetes atau diabetes dalam kehamilan gitu ya? Jadi kembali lagi pada pasien polycystic ovary syndrome itu ada kecenderungan resistensi insulin ya. Jadi insulinnya itu susah untuk memasukkan, anggapnya susah memasukkan gula di dalam sel darah, pembuluh darahnya ke dalam sel tubuh gitu. Nah, dengan adanya kehamilan yang normal sekalipun suatu mekanisme kehamilan pada trimester ketiga itu badan dibuat supaya gula darah di dalam tubuh tuh tinggi. Kenapa mesti demikian? Jadi yang Maha Kuasa itu sudah demikian mempersiapkan seorang ibu hamil supaya kalau dalam keadaan kelaparan janinnya jangan lapar gitu. Jadi ada yang kita sebut human placenta lactogen ya. Itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh tubuh ya, dan juga ada placental growth hormone, itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh placenta. Placenta itu ari-ari pada trimester ketiga untuk menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh. Ya, jadi pada wanita yang tidak PCOS saja atau yang tidak ada resistensi insulin saja, memang kadar gula darahnya dibuat naik supaya dalam keadaan lapar ini bayi jangan sampai kenapa-kenapa. Jadi masih cukup nih, karena trimester ketiga kebutuhannya sudah banyak gitu. Jadi memang badan itu sudah didesain seperti itu. Nah, dilalanya pasien polycystic ovary memang sudah punya kecenderungan resistensi insulin, jadi ditambah perberat dengan adanya hormon yang dikeluarkan pada trimester ketiga. Makanya lebih cenderung mudah terkena diabetes gestasional dan biasanya terjadi pada trimester ketiga gitu. Terus ada juga tuh sering PCOS itu mengalami kekentalan darah, itu kira-kira tuh ada nggak sih hubungannya sama sindrom metabolik itu tadi? Ya, jadi apakah selalu pasien polycystic ovary syndrome itu darahnya lebih lebih mudah membeku, adanya hiperagregasi trombosit atau faktor fibrinogen yang meningkat? Itu sebenarnya nggak selalu ya, nggak selalu. Tapi mungkin lebih ke gini, pasien polycystic ovary syndrome itu lebih mudah mengalami gangguan metabolik, termasuk salah satunya hiperkolesterolemia. Ya, jadi kadar kolesterolnya lebih mudah meningkat, itu iya ya. Jadi kalau faktor darah kental itu apa dulu nih? Ya, tapi kalau faktor pembekuan yang meningkat sih tidak. Pasien polycystic ovary syndrome enggak. Itu enggak selalu tidak berkaitan dengan faktor pembekuan yang harus meningkat gitu. Terus kalau sama kehamilan dok, kan dokter suka ada yang merujuk tes lab, banyak itemnya itu. Jadi sebenarnya setidaknya tuh PCOS tuh perlu screening tes apa selama kehamilan biar bisa terus dipantau gitu kan? Ya, jadi vitamin D-nya dicek ya, akan ada defisiensi, kemudian mikronutrien molekul-molekul tadi ya, jadi perlu dicek juga, itu banyak di situ, ada zinc, ada kuprum, ada Mn, jadi magnesium itu semua dicek, ada kelainan nggak di situ yang harus dibenerin ya. Kemudian kita juga cek pasien polycystic ovary syndrome ini mengalami gangguan tadi resistensi insulinnya atau ada atau tidak. Kalau ada ya harus diterapi ya gitu. Jadi kita harus jaga kadar gula darah di dalam selama kehamilan itu tetap baik ya, sehingga mengantisipasi ya jangan sampai terjadinya bayi yang besar tadi itu. Nah, kenapa bayi bisa besar? Karena bayi itu dipaparkan terhadap kadar gula darah yang tinggi terus-menerus di dalam darah ya. Jadi kayak bayi itu dicekokin makan gitu ya, kadar gula darah terus-menerus masuk dari perjalanan dari tali pusarnya gitu ya, dan membawa kalori ke sana sehingga tumbuhlah menjadi bayi yang besar. Nah, bayi yang besar ini bukan berarti bayi sehat, karena dia terbiasa dengan kadar gula darah yang tinggi di dalam darahnya selama di dalam rahim ibunya. Ketika dia lahir, itu yang ngasih dia makan siapa? Nggak ada lagi, karena dia harus menyusu gitu ya. Sementara pankreasnya bayi sudah terbiasa mengeluarkan insulin dengan dosis tinggi, sehingga saat dia lahir justru ada resiko hipoglikemi atau kadar gula darah pada bayi tiba-tiba drop. Itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kendalikan dari awal gitu. Nah, dari kemarin juga ada pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang masuk ke PCOS Factor Indonesia juga termasuk ke Instagram saya ya, adalah pertanyaan bagaimana dengan konsumsi metformin ya kan? Apakah selama kehamilan saya harus minum nih metformin, karena tadinya pas waktu program hamil dokternya ngasih metformin gitu ya. Nah, nanti pas metformin jadi beken gitu. Nah, apakah selama kehamilan itu saya harus terus minum gitu? Bagaimana pro dan cons-nya ya? Jadi sekalian langsung jelasin nggak apa-apa ya Mbak ya, karena nyambung nih ya. Jadi
Kalau kemarin saya juga udah janji sama pasien yang sama followers yang nanya lewat Instagram ya, jadi saya akan menjelaskan ini. Jadi metformin selama program hamil tujuannya sedikit berbeda dengan metformin yang diberikan selama kehamilan ya. Jadi metformin dalam program hamil itu berdasarkan penelitian untuk pasien polisistik ovari, metformin ini bisa memperbaiki keadaan di ovarium, keadaan pembuluh darah di ovarium ya, sehingga kemungkinan dia bisa ada masa subur atau ovulasi itu lebih baik dengan pada pasien yang diberikan metformin dengan yang tidak diberikan metformin untuk pasien polisistik ovari ya. Kemudian kalau kita berikan obat pembesar sel telur atau obat subur gitu ya, obat yang buat supaya sel telurnya membesar untuk pasien polisistik ovari, kombinasi dengan metformin memberikan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan pasien-pasien yang menjalani bayi tabung ya, kualitas sel telurnya kalau bisa dikombinasikan dengan metformin dari awal itu lebih baik. Alasannya adalah tadi, metformin membantu arus darah yang ke indung telur atau yang kita sebut ovarium, di mana si sel-sel telur itu berada ya. Jadi ovarium itu adalah keranjangnya tempat si sel-sel telur itu berada. Nah, arus darah ke sananya menjadi lebih baik dengan pemberian metformin. Nah, kalau sudah berhasil hamil, tujuan pemberian metformin itu sebenarnya adalah untuk menjaga kadar gula darah tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kadar gula darah pada pasien polisistik ovari terutama yang sudah mempunyai resistensi insulin itu cenderung lebih meningkat. Nah, metformin itu untuk menjaga keadaan tersebut supaya jangan terlalu tinggi kadar gula darahnya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya masih perlu dilanjutkan atau tidak? Jadi ada pro dan kontra. Walaupun metformin sendiri berdasarkan penelitian tidak mempunyai resiko apapun terhadap janin, ya tidak ada resikonya. Jadi kalaupun di continue nggak apa-apa. Cuma metformin ini memang nggak enak dimakan. Rasanya itu nggak enak, bikin perut rasa kayak agak mual-mual, begah, nggak enak makan gitu ya. Jadi metformin itu memang nggak enak dikonsumsi. Jadi perlu atau tidaknya dikonsumsi selama kehamilan? Jawabannya adalah kita lihat, jadi guide konsensusnya artinya kesepakatan bersamanya adalah kita lihat dulu kalau pasien polisistik ovari sindrom yang sudah berhasil hamil dan ada gangguan pada gula darahnya, metformin dilanjutkan gitu ya. Kalau enggak, boleh dipertimbangkan untuk dihentikan gitu. Menyambung soal obat tadi dok, banyak kan juga ibu-ibu hamil tuh malah beli vitamin sendiri gitu dok, di luar dari yang diresepin sama dokter. Kira-kira aman nggak sih dok kayak gitu, atau kita ngikut aja apa yang dikasih dokter vitamin-vitaminnya? Ya baik, kalau vitamin ya, kalau isinya itu benar vitamin saya kira aman ya, kadar vitamin gini. Vitamin A itu tidak boleh dosis terlalu tinggi ya. Vitamin A yang dosis terlalu tinggi itu justru bersifat teratogenik atau membahayakan, bisa menyebabkan keadaan abnormal pada bayinya ya. Justru menyebabkan bayi cacat istilahnya gitu, vitamin A ya. Vitamin C, vitamin B dalam dosis yang terlalu tinggi akan larut dalam urin. Jadi bahaya enggak? Urinnya jadi mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan vitamin apa dulu yang diminum? Saya tanya kembali gitu ya. Kalau misalkan ragu ya sebaiknya ikutin saran dokternya, atau kalau misalkan mau mengkonsumsi atau ada yang meminta kita meminum suatu vitamin tertentu dengan mungkin setengah memaksa, mungkin konsulkan dulu dengan dokternya, boleh nggak saya tambahan ini? Karena siapa tahu sebenarnya dokternya sudah ngasih, tapi kita nggak tahu kan, kita udah minum terus kemudian tambah lagi gitu dari luar, jadi berlebihan gitu. Rata-rata sih sebenarnya nggak ada yang harmful, cuman tadi ya, jadi ada beberapa vitamin termasuk vitamin A yang bersifat teratogenik apabila diberikan berlebihan ya. Jadi tidak terlalu di-advise untuk mengkonsumsi segala sesuatu tanpa sepengetahuan dokternya gitu. Dan ini juga dok, yang paling banyak banget ditanyain sama PCOS Factor. Ketika sebelum hamil kan mereka menjalani diet ketat gitu. Nah misalnya setelah hamil tuh perlu dilanjutin nggak sih pola makannya atau bebas aja gitu? Saya kebanyakan udah hamil nih, oh bebas. Padahal ada risiko juga kan kalau misalnya makan gula berlebihan nanti bisa diabetes. Jadi sebaiknya tuh gimana dok pola makan ibu hamil pada PCOS? Ya baik, jadi gini, pasien polisistik ovari sindrom terutama yang obes, polisistik ovari sindrom kan ada dua ya, ada yang lean, ada yang obes ya. Yang obes itu pada saat mencoba program hamil ya, atau biasanya dalam lifestyle itu seringnya kita kalori restrictions, artinya kita membatasi asupan kalori yang masuk ya. Namun dalam kehamilan kalori restriction ini sudah tidak lagi direkomendasikan karena tentu saja kita perlu ekstra kalori selama kehamilan. Namun jenis makanannya tetap harus
Kontrol ya. Jadi kalau jenis makanan itu tetap harus makanan yang sehat, misalkan lemak ya. Kalau lemaknya harus tetap mengambil lemak yang tinggi dari lemak nabati, jangan lemak hewani yang terlalu tinggi gitu. Protein juga sama gitu. Boleh nggak sih protein hewani? Ya sangat boleh. Tetapi ya jangan, misalkan tadinya itu ada pasien juga yang nanya, perlu nggak sih polycystic ovary syndrome itu go on no carbs diet gitu. Terus kemudian setelah hamil dia tetap no carbs diet, itu nggak boleh gitu ya. Jadi pola makan harus kembali seimbang setelah kehamilan gitu ya. Tapi proporsi paling besarnya tetap harus di sayur-sayuran dan serat gitu ya. Jadi proporsi paling besar itu kemudian karbohidrat, kemudian protein, dan kemudian lemak. Jadi lemak tetap menjadi proporsi yang terakhir gitu. Ini juga dok, ada yang bertanya juga, kan ada juga yang selama hamil tuh disaranin untuk olahraga. Nah kira-kira nih pada usia kandung berapa sih PCOS itu aman gitu olahraga selama hamil? Oke, jadi kembali lagi early pregnancy loss atau kejadian keguguran pada trimester 1 ya, polycystic ovary itu tidak berkaitan dengan aktivitas fisik ibunya. Ya, berkaitannya tuh tadi ya dengan mekanisme genetik koksaten itu. Ya, tadi tidak berkaitan dengan mekanisme fisik. Kalau misalkan sebelumnya wanita ini terbiasa aktif, silakan lakukan aktivitasnya seperti biasa. Tapi kalau tadinya ya kerjaannya cuma goler-goler gitu, tiba-tiba karena hamil, oh saya harus sehat, lalu tiba-tiba jadi berolahraga aktif, itu namanya memaksakan diri dan badan juga tidak terbiasa dengan metabolisme yang seperti itu. Jadi tidak perlu gitu ya. Jadi kalau misalkan olahraga sehat seperti apa sih dalam kehamilan, misalkan bisa berenang, boleh lakukan berenang 20 menit 3 kali seminggu, saya rasa nggak ada masalah. Jalan ya saya kira 30-60 menit itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang tadinya nggak biasa zumba gitu, skipping, tiba-tiba harus melakukan itu, ya saya kira nggak perlu gitu ya. Ini juga dok, banyak juga yang bilang PCOS itu aslinya sedikit, itu benar nggak sih dok? Nah ya, ini nggak ada hubungannya ya. Jadi tidak semua pasien polycystic ovary syndrome itu ASI-nya sedikit, enggak ya. Dan ASI itu sebenarnya harus diupayakan ya. Jadi ASI yang sedikit pun kalau kita usaha cara merangsang produksi ASI-nya benar, itu bisa jadi banyak gitu ya. Jadi pengalaman pribadi nih ya. Jadi ASI itu nggak semua orang dikaruniai ASI yang berlimpah, memang yang sebelum bayinya lahir udah netes-netes gitu, nggak semua. Makanya ada donor ASI, ada yang bukan. Tapi kalau ASI itu diupayakan, harusnya cukup untuk bayi sendiri ya Kak. Tapi memang harus bekerja keras di awal kehidupan, terutama 2 bulan pertama kehidupan bayi gitu. Jadi apakah polycystic ovary dikaitkan dengan ASI yang sedikit? Saya kira tidak ya. Apakah terus kemudian pemberian metformin selama kehamilan dikaitkan dengan produksi ASI yang sedikit? Juga tidak gitu ya. Dan ini juga dok, ada kasus yang bertanya nih, jadi dia di kehamilan yang pertama tuh dia mengalami ketuban pecah dini dok sama preeklamsia berat. Bisa terulang lagi nggak sih dok pada kehamilan berikutnya, dan kira-kira apa sih yang harus dilakuin gitu untuk mencegah ketuban pecah dini? Ya, ketuban pecah, kalau preeklamsi tadi saya sudah sebutkan ya, kalau preeklamsi sangat mungkin berulang, 30% ya resiko berulangnya, dan itu dokter kandungannya memang harus alert, harus dikasih tahu kalau kehamilan sebelumnya dia seperti itu, kalau memang sudah pindah dokter gitu ya. Jadi track recordnya harus baik. Kemudian kalau ketuban pecah dini itu faktornya banyak ya. Salah satu faktor ketuban pecah dini itu bisa jadi infeksi juga gitu. Jadi apakah sama kehamilan ini sering terjadi infeksi, misalkan hygiene-nya buruk, oral hygiene ya, gigi bolong-bolong nggak pernah ditambal gitu ya, atau sering kali keputihan tapi nggak pernah diobatin gitu. Nah itu adalah mekanisme-mekanisme yang bisa mencetuskan ketuban pecah dini. Jadi bayi itu di dalam rahim ya, itu unik saya bilang unik tuh kenapa? Karena rahim itu didesain sedemikian rupa untuk melindungi bayi sebenarnya. Jadi apabila ada hal-hal yang membahayakan yang dirasakan oleh si rahim, dia akan berkontraksi gitu. Begitu pula dengan si janin. Kalau dia rasa tidak nyaman di dalam rahim, apapun itu bentuknya, dia akan mengeluarkan hormon yang disebut kortisol dari bayinya, dan itu akan sampai ke otak maminya. Kemudian maminya akan respon, oh no, bayi saya dalam keadaan bahaya, saya harus keluarin gitu. Dan kemudian dia akan mengeluarkan hormon oksitosin dan rahim itu akan berkontraksi. Jadi bayi dan ibunya sudah berbicara sejak di dalam rahim. Jadi komunikasi bayi dengan mamanya itu sudah ada di dalam rahim untuk saling berkomunikasi gitu ya. Jadi mereka sudah saling bicara gitu. Kalau misalkan saya nggak nyaman, kamu keluarin saya ya.
Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi mekanisme ketuban pecah dini itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Kalau memang itu berulang alasannya, ya bisa saja gitu. Jadi kalau misalkan mamanya selama ini nggak maintain lagi oral hygiene-nya, begitu lagi habitnya keulang lagi, ya bisa ketuban pecah dini lagi gitu. Jadi memang faktor resikonya itu yang harus dikendalikan. Apa yang menyebabkan ketuban pecah dini? Kalau preeklamsi memang 30% berulang dan sangat sering dikaitkan, apalagi sudah diabetes ya. Ibu-ibu yang dengan diabetes itu biasanya pembuluh darahnya itu nggak bagus gitu. Makanya pasien diabetes yang gula darahnya nggak terkendali, seringkali kan kakinya busuk gitu ya. Nah itu salah satu masalahnya itu adalah arus darah kesananya nggak bagus, sama dengan arus darah yang bersirkulasi di seluruh tubuh dan termasuk yang ke plasenta atau ke ari-ari. Nah kalau terjadi sumbatan atau hambatan di situ, maka ke bayi akan kurang, bayi akan menjadi pertumbuhan janin terhambat, ke ibu akan reflux naik. Jadi kan sumbatan di tengah tuh balik ke arah, jadi ibunya jadi tekanan darah naik, ke bayinya kurang. Nah bayi yang pertumbuhan janin terhambat, dia kan nggak nyaman di dalam, pertumbuhan nggak makan nggak ada, ibarat kata bayi dalam keadaan kelaparan. Nah dia akan mengeluarkan hormon kortisol tersebut, minta dilahirin karena dia udah kekurangan di dalam. Ya sebaliknya tensi ibunya jadi naik, jadi resiko preeklamsi meningkat gitu. Ya makanya sekali lagi diabetes itu ya masalah yang serius gitu ya. Kalau mau hamil dengan diabetes itu karena pembuluh darahnya itu harus dalam keadaan baik kalau kita mau hamil. Nah itu harus dikendalikan gitu. Gula darahnya harus bagus. Biasanya ini nggak bisa ditangani oleh satu dokter, jadi harus rame-rame ya. Dokter internisnya harus turun gitu untuk mengontrol gula darahnya gitu. Dan ini dok, menyambung tadi yang soal keputihan, kan banyak juga nih ibu hamil yang ngalamin keputihan, tapi mungkin kadang ada yang bingung gitu, ini keputihan kayak gini tuh normal apa enggak sih selama kehamilan gitu. Kalau misalnya nggak normal, dan yang kayak gimana gitu yang seharusnya kita cepet-cepet nih ke dokter. Ya, oke. Jadi keputihan, jadi selama kehamilan ya, memang di serviks atau mulut rahim itu akan memproduksi lendir yang lebih banyak. Jadi selama kehamilan itu selalu vagina itu terasa lebih basah. Bukan berarti itu keputihan. Jadi kalau dia warnanya bening atau warna putih seperti susu, tidak ada bau, tidak ada gatal, itu relatif biasanya aman. Ya, namun kalau sudah gatal, warnanya sudah kuning, sudah hijau, kontrol aja ke dokter kandungannya biar dicek, diperiksa ini jamur kah, ini bakteri kah, perlu dapat terapi atau tidak. Tidak semua obat terapi keputihan itu berbahaya untuk bayi kok. Ya, jadi banyak yang aman dan itu biasanya dokter kandungan akan memberikan saran. Gitu. Ya. Terus ada juga Rupi, saya baca sendiri di suatu website ada yang bilang ibu hamil dengan PCOS itu berisiko melahirkan bayi kuning gitu dan punya penyakit pernapasan tuh lebih besar. Itu benar nggak sih dok? Nah, itu dikaitkan dengan tadi persalinan prematur. Ya, tapi kalau dia melahirkannya ternyata bayinya itu cukup bulan, nggak ada hubungannya. Tapi kalau dia persalinan prematur, iya, karena permasalahan dia bayinya kuning, permasalahan dia kemudian dia itu mempunyai masalah pernapasan, itu dikaitkan dengan prematuritas bayinya. Ya, jadi pada bayi yang prematur, paru-parunya itu belum berkembang sempurna, belum adanya zat yang kita sebut surfaktan. Nah, surfaktan ini yang bertugas untuk mengembangkan paru-paru bayi, karena di dalam rahim paru-paru bayi itu nggak berkembang, dia itu ngempis gitu, karena dia nggak butuh napas, oksigennya dari mana? Dari tali pusar. Begitu dia lahir, dia harus gitu ya, kemudian paru-parunya mulai berkembang. Nah, paru-paru itu kan seperti bubble-bubble ya, seperti bola-bola kecil, balon-balon kecil yang harus berkembang. Nah, yang mempertahankan supaya dia jangan kolaps itu adalah namanya surfaktan. Nah, pada pasien-pasien bayi-bayi prematur surfaktan ini belum ada gitu, sehingga seringkali beresiko kalau terjadi kehamilan prematur. Jadi kan runtutan gitu ya, polycystic ovary syndrome karena beresiko persalinan prematurnya ini yang menyebabkan respiratory distress pada bayinya gitu. Ya, jadi hubungannya mungkin nggak direct relationship, tapi karena menyebabkan persalinan prematurnya ini gitu. Jadi kan sebenarnya perlu dipantau aja terus ya dok ya selama kehamilan. Nah ini juga sering sebagai ibu mungkin yang baru hamil pertama nih dok, pasti biasanya tuh mereka bingung kapan sih jadwalnya untuk SG itu sepanjang kehamilan tuh, apakah ada waktu-waktu tertentu gitu, misalnya di usia kandungan berapa gitu jadwal SG. Baik, kalau nggak ada kendala ya, kalau hamilnya nggak beresiko ya, kehamilan trimester pertama ya, trimester pertama itu dari pertama hamil ya, kemudian sampai 28 minggu itu 1 kali per 4 minggu ya, kemudian dari 28 sampai 36 minggu itu 1 kali per 2 minggu, kemudian dari 36 minggu sampai waktunya melahirkan 1 kali per minggu gitu. Tapi kalau misalkan ada permasalahan ya yang dokternya merasa perlu mengevaluasi lebih dekat, biasanya ya
itu disesuaikan ya dari kontrolnya, apa yang harus perlu dilihat gitu ya. Nanti akan di-adjust, tapi kalau secara sekilas itu seperti itu gitu. Ini juga sebenarnya ini agak jauh ya dari PCOS, tapi sebenarnya ada hubungannya sama keguguran berulang. Saya pernah baca kalau misalnya keguguran berulang itu bisa juga faktor dari si suaminya gitu, dari sperma. Itu tuh gimana sih dok mekanismenya, kenapa bisa kayak gitu? Ya, jadi proses pembuahan itu adalah satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma. Apabila sperma itu membawa materi genetika yang buruk, ya, jadi dia itu si janinnya sendiri bukan kualitas janin yang baik. Ya, jadi ini kalau kita ngomong keguguran berulang, saya sedikit cerita tentang keguguran berulang ya. Jadi kembali lagi rahim itu adalah suatu rumah, anggapnya seperti itu. Dan janin, bayi, embrio yang mau nempel itu adalah tamu, ya. Si tuan rumah ini harus seimbang, nggak boleh terlalu galak, semua tamu diusirin, tapi nggak boleh juga terlalu ramah. Tamu-tamu yang nggak baik, misalkan maling gitu ya, diundang masuk juga. Nih, mungkin pemahamannya seperti itu ya. Kalau punya embrio yang nggak baik, karena hasil pembuahan baik itu dari kualitas sel telur yang tidak baik atau dari sperma yang tidak baik, maka embrio ini sebenarnya harusnya ditolak oleh rahimnya. Ya, tetapi mekanisme rahim yang terlalu friendly akan menerima si embrio tersebut, maka terjadilah kehamilan. Tapi karena si embrio itu sendiri kualitasnya nggak bagus, salah satunya bisa dari faktor sperma suami, maka dia akan luluh dengan sendirinya karena suatu proses seleksi alam. Pembentukan organnya nggak terjadi dengan baik, jantungnya nggak bisa berdetak gitu ya, pembentukan organnya terhambat, maka dia akan luluh gitu ya. Jadi apakah faktor sperma bisa menyebabkan suatu penyebab keguguran berulang? Sangat mungkin. Makanya pada pasien-pasien keguguran berulang, sperma kita evaluasi juga. Gitu. Jadi sering banget kan ya di Indonesia ini seringnya kalau misalnya keguguran tuh selalu yang diberatin kan salahin perempuan. Ya, jadi sebenarnya bahkan kalau kita mau ngomong keguguran berulang nih ya Mbak, saya kayaknya perlu satu sesi khusus untuk ngomong keguguran berulang. Tapi kalau kita mau ngomong keguguran berulang tuh sebenarnya ada penyakit yang diturunkan ya, dia hereditary gitu ya. Jadi kalau memang itu terjadi terus-menerus dan hasil konsepsi janinnya itu ternyata diperiksa, itu mengalami kelainan kromosom yang diturunkan, itu suami istri harus dicek. Jadi bisa aja, misalkan saya pembawa sifat nih, pembawa sifat penyakit tersebut, pembawa sifat ya. Jadi kalau suatu penyakit yang heterozigot, resesif, artinya misalnya contohnya gini, kalau heterozigot itu kalau dia itu didampingi kan, gen itu kan sepasang-sepasang gitu ya. Kalau dia didampingi oleh yang dominan, dia nggak akan manifestasi ya. Misalkan saya heterozigot, kemudian suami saya heterozigot juga, lalu kita menikah, nggak tahu kan, karena sama-sama nggak ada manifestasi apa-apa, menikah. Nah, ada 25% kemungkinan si janinnya dapat kromosom yang jelek itu, gitu. Jadi kalau misalkan keguguran berulang dan ternyata si janinnya itu pas waktu dicek, ternyata ini penyakit karena penyakit yang bisa diturunkan itu, suami istri mesti dicek tuh, gitu. Jadi nggak melulu selalu masalah wanita. Ini juga dok ada pertanyaan dari followers nih, dia tuh lagi hamil tapi tekanan darahnya rendah dok, jadi tapi dia pengen menjaga gitu, gimana sih cara menjaga kehamilan gitu dengan tekanan darah rendah gitu, apakah pola makannya harus gimana gitu, apakah sama dengan PCOS? Sebenarnya ya, oke, ini mungkin nggak berkaitan dengan polycystic ovary, justru karena pasien polycystic ovary syndrome itu justru resikonya adalah hipertensi dalam kehamilan, ya, bukan tekanan rendah. Tapi kembali lagi, setiap ibu hamil, tekanan darah akan turun, ya, jadi don't worry ya, memang itu mekanisme alami, tekanan darah akan drop, bahkan bisa sampai 90/60. Apakah itu sesuatu yang jelek? Tidak, ya. Kenapa tekanan darah itu harus turun? Supaya mengurangi hambatan tadi, supaya arus darah ke janin, ke rahim itu banyak. Jadi kalau tekanan darah turun, ya memang ibunya lebih mudah, mungkin kalau berdiri terlalu lama sering kelayengan, sering pusing ya, kita aja yang berubah, ya, ya kalau misalkan mesti pergi dan berdiri terlalu lama, harus ada yang dampingin, supaya kita, dan harus ingat, oh udah jalan nih 1 jam, saya duduk dulu deh gitu ya. Jadi sebenarnya apakah itu sesuatu yang buruk? Enggak ya, dalam kehamilan tuh tekanan darah memang harus turun dan itu mekanisme alami, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Jadi juga dok ada nih yang bertanya soal kopi nih dok, aman nggak sih gitu ibu hamil tuh ngopi? Ada dosisnya, ada kadar dosis yang disesuaikan ya. Jadi nggak semua kopi itu 100% nggak boleh ya, tapi ada
ada bukan kopinya tapi kafeinnya, ada kafein yang boleh diminum ya, jadi boleh dikonsumsi. Tapi kan kita nggak pernah bisa mengukur kafeinnya itu berapa miligram gitu kan. Nah jadi mungkin mudahnya tuh gini deh, mudahnya ya. Kalau kopi saset yang ada gula dan ada krimnya itu maksimalnya 2 saset 1 hari gitu. Itu mudahnya lah ya. Jadi sebenarnya masih aman aja ya, tapi asal dibatasin. Tadi juga dok ada ibu-ibu yang baru hamil anak pertama nih, kan biasanya udah ada dikit pas mulai usia kandungan 30-an ke atas. Indikasi kontrasi yang kira-kira melahirkan tuh yang kayak gimana sih dok? Apa kita yang harus cepet-cepet ke rumah sakit itu tuh pas enggak. Oke. Ini sebenarnya udah saya bahas di feed saya. Buat teman-teman yang lagi nonton IG Live ini boleh follow Instagram saya dr.b.spog. Saya sudah bahas ya. Jadi ada yang kita sebut mulus palsu atau Braxton Hicks, ada yang mulus beneran ya. Jadi Braxton Hicks itu artinya mulus palsu, belajar mulus. Nah, Braxton Hicks ini bisa datang 1 kali seminggu, makin lama makin sering, jadi 2-3 hari sekali, bisa tiap hari tapi cuma sore aja gitu. Tapi dia polanya masih nggak bisa diprediksi gitu ya, masih ngacak. 1, kedua nggak ada keluar lendir darah ya. Jadi mulus yang beneran itu polanya sudah teratur, setiap 30 menit dia datang, terus kemudian dia makin cepat ya, tiap 20 menit, kemudian tiap 15 menit, makin pendek frekuensinya. Kemudian habis itu dia ada disertakan lendir darah, keluar lendir darah berarti sudah ada pembukaan pada mulut rahimnya ya. Dan kalau yang tanda-tanda seperti itu sudah harus jalan tuh ya. Walaupun nanti kalau ibu yang baru akan melakukan persalinan pertama, baru pembukaan 1 cm itu masih boleh pulang biasanya karena perjalanan masih panjang, tapi minimal dicek dulu ya. Jadi kalau sudah ini apakah dan kita biasa melakukan kardiotokografi atau CTG, di mana CTG ini bisa mengevaluasi kontraksi juga, apakah kontraksi memang sudah teratur atau tidak gitu. Terus itu juga dok, ini masih sering banget sih jadi pertengahan lahiran normal sama SC nih, nggak habis-habis ya dok ya bahas ini. Jadi apa benar PCOS itu lebih berisiko lahirannya SC atau bisa lahir normal? Bisa banget lahir normal, bisa banget ya, bisa banget lahir normal. Jadi ibu-ibu PCOS yang pingin lahir normal nggak usah khawatir. Kenapa angka seksio sesarian lebih tinggi pada PCOS? Lagi-lagi dikaitkan dengan komplikasi tadi ya. Kalau bayinya udah 4,8 kilo ya susah kalau misalkan mau lahir normal, karena dia kan diabetes gestasional, bayi besar ya, jelas mau nggak mau sesar. Lalu yang kedua, kalau dia preeklamsi mesti lahir saat itu juga gitu ya kan, masih cepat ya, mau nggak mau seksio sesarian gitu, mau nggak mau sesar gitu. Jadi rate sesarnya lebih tinggi pada polycystic ovary syndrome itu karena dikaitkan dengan komplikasi yang ada. Bukan berarti semua pasien polycystic ovary syndrome harus sesar. Pasien saya yang polycystic ovary syndrome lahir normal udah banyak gitu ya, jadi nggak mesti dilahirkan secara sesar gitu. Saya ternyata nggak kerasa, kita udah 1 jam juga, dan sejam 2 nih. Udah 1 jam. Terima kasih ya dokter ya atas bahasanya. Ternyata nih banyak banget gitu yang bisa kita pelajari tentang kehamilan pada PCOS sama dokter. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuannya. Terima kasih. Sama-sama. Dokter sehat selalu ya, dan biar bisa saya sharing-sharing. Amin. Kapan-kapan kita sharing lagi ya dok ya. Seru banget nih ngobrol sama dokter. Boleh silakan, boleh. Untuk teman-teman yang baru ikut belakangan ini, kalau misalkan mau baca-baca atau mau nonton ya informasi kesehatan gratis, bisa subscribe YouTube channel saya Dr. B, B-nya seperti lebah, BEE gitu ya, gratis, bisa ditonton. Nanti akan ada update-update lagi ya. Jadi itu semua ilmu-ilmu yang bisa dipakai secara gratis dan bukan hoax, jadi nggak ada mitos ya, boleh dilihat gitu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat selalu ya kita semua. Mari, sampai jumpa. Amin. Sampai ketemu, bye-bye.